Balik lagi di video aku, dan di video kali ini aku ingin ngebahas tentang tantangan punya suami bule. Dan ada beberapa poin yang udah aku catat di sini supaya nggak lupa untuk kasih tahu kalian poin-poinnya apa aja dan kenapa aku share ini gitu. Nah, buat kalian yang belum tahu, namaku Devi Staseskaya dan saat ini aku tinggal di luar negeri. Sudah sekitar hampir 7 tahun aku menikah dengan pasanganku, seorang bule atau orang asing dari negara Rusia, tepatnya dari kota Novosibirsk, Siberia. Ya, tempat yang sangat dingin sekali. Dan di sini aku punya beberapa poin yang aku pengen share kepada kalian. Poin ini adalah dimana aku pahami selama aku menikah ya. Jadi disclaimer dulu, ini adalah dari sudut pandang aku. Kalau misalkan ini bisa berguna buat kalian, well done. Kalau misalkan kalian punya perspektif yang lain, kira-kira kesulitan apa yang kalian hadapi dan kalian yang udah menikah misalnya pengen share juga, silahkan. Tapi buat kalian yang belum menikah, aku rasa ini akan berguna banget untuk memahami apa sih yang harus dipersiapkan kalau misalkan aku nih pengen menikah dengan bule. Poin yang pertama adalah kalau misalkan kalian menikah dengan bule, kalian harus siap-siap yang namanya komunikasi itu akan lebih sulit. Udah nikah sama orang Indonesia aja sulit banget gitu kan untuk menyatukan dua pikiran, dua karakter, dua personality yang berbeda. Dan kalau menikah dengan bule itu lebih lagi, karena apa? Karena bahasanya berbeda. Jadi ketika kita perlu komunikasi from heart to heart, dari hati ke hati, itu akan lebih mudah kalau misalkan kita memiliki bahasa Inggris yang bagus. Jadi kalau misalkan pengen menikah dengan bule, pastikan kalian memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik, oke? Jangan sampai kalian menggunakan Google Translate, tetapi kalian pengen banget menikah dengan bule. Pada saat kalian akan melakukan pendekatan atau masih pacaran, it's okay, mungkin itu bakal ngebantu banget. Tapi kalau misalkan kalian udah menikah dan kalian berencana untuk hidup selamanya dengan orang yang kalian pilih ini yang berbahasa asing, pastikan kalau kalian tahu dalam berbahasa Inggris itu yang benar itu seperti apa gitu. Dan kemudian dalam bahasanya mereka setidaknya tahulah sedikit demi sedikit supaya nggak buta-buta banget gitu kalau misalkan ada yang ngomongin kalian, entah itu temannya, entah itu keluarganya, entah itu tetangga-tetangga di tempat dimana kita bakal tinggal di luar negeri kalau misalkan kita ikut dengan suami. Jadi komunikasi akan lebih sulit. Tapi di sini aku pengen kalian memastikan untuk kalian memiliki kemampuan dalam komunikasi yang baik, yaitu belajarlah bahasa Inggris dengan semangat, oke? Next, karena itu bakal ngebantu kalian banget kalau misalnya kalian bisa komunikasi dengan pasangan kalian dengan baik dan pernikahan akan lebih langgeng seperti ini, oke? Terus yang kedua, menyatukan perbedaan dalam kepercayaan dan budaya. Wah, ini susah banget, tantangan banget. Yang pertama, kalau misalkan kalian punya pasangan nih, orang bule, orang asing, dan dia bukan misalnya dari agama atau kepercayaan yang sama. Katakanlah kalian muslim, tapi pasangan kalian agnostik, atau bahkan ateis, atau bahkan nggak punya agama sama sekali, atau bahkan Katolik Kristen gitu. Dan kalian pengen dalam menikah itu ya satu agama gitu kan, dan kalian mulai kayak oke, siapa yang convert, siapa yang masuk Islam jadi mualaf atau gimana gitu. Kalian nemuin solusinya, dan ketika udah menikah, poin ini tuh akan menjadi sesuatu yang semakin sulit untuk diatasi, semakin sulit untuk dihadapi kalau misalkan kalian nggak belajar untuk menerima pasangan kalian bahwa dia itu udah jelas-jelas berbeda, dan kalian harus menemukan cara yang berbeda untuk melakukan pendekatan, mengajarkan tentang kepercayaan atau agama yang baru seperti apa, kemudian mengajarkan budaya, karena budaya kita Indonesia itu budaya ketimuran, berbeda dengan budaya orang-orang bule. Misalnya, kalau misalnya mereka ciuman bibir misalnya di depan orang banyak itu ya sesuatu yang biasa gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia kan kita walaupun udah menikah itu rasanya agak canggung gimana ada hal seperti itu, dan biasanya pasangan kita ngambek gitu. Why do you do like this? Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu jadi canggung dan sebagainya? Jadi kalian harus mengerti bagaimana memposisikan diri dan memahami bagaimana untuk improve di dalam hal ini, menyatukan kepercayaan dan budaya yang berbeda, atau setidaknya beradaptasi lah gitu, dimana kalian disitulah kalian belajar untuk memahami gitu satu sama lain. Misalnya kalau di luar negeri itu beda kalian hidup, kalau di Indonesia itu agak berbeda gitu. Yang akan menjadi tantangan selanjutnya adalah kalau si wanita ini baperan. Wah, ini nih kalau misalnya kalian pengen menikah dengan bule,
kalau kalian orangnya mager, malas jalan, malas gerak, atau misalkan kalian itu orangnya baperan, kebanyakan kalau misalkan bule-bule yang positif ya auranya, dia yang nggak minum alkohol, dia yang nggak ngapa-ngapain yang aneh-aneh gitulah, itu tuh pasti mengharapkan wanita itu yang aktif, yang dia tuh bisa kayak memikirkan segala sesuatunya itu sendiri, handle her own emotion and feelings. Jadi kalau misalkan kalian adalah wanita yang baperan, yang mudah banget sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit manja, saya rasa akan sulit untuk mempertahankan pernikahan kalian karena kalian akan selalu pengen diperhatikan. Tetapi bule itu banyak memilih wanita Indonesia karena wanita Indonesia itu yang biasanya mereka pilih itu yang mandiri, yang nggak terlalu manja, yang dimana wanita Indonesia ini malah dia yang kasih perhatian dengan suaminya gitu, dengan suami bulenya. Sama dengan si wanita bule suka dengan laki-laki Indonesia karena ada sesuatu di kita, di orang Indonesia. Kitanya ramah, kitanya perhatian, kitanya benar-benar yang kayak pengen ngerawat, pengen ngejaga pasangan kita. And this is what is special about it gitu. Ini yang spesial tentang kita. Jadi kalau misalkan kalian adalah wanita yang baperan, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit nggak mau, sedikit-sedikit malu, sedikit-sedikit kayak segan, sedikit-sedikit kayak takut kalau misalnya mau kontak komunikasi nggak bisa terbuka, aku rasa kalian harus improve ini banget gitu loh. Harus meningkatkan kualitas personality, karakternya kalian dulu, karena kalau enggak ini akan menjadi bumerang yang sangat berdampak besar banget untuk pernikahan kalian. Jadi kalau pernikahan pengen langgeng dengan bule dan pengen kalian itu bisa saling support satu sama lain, stop jadi wanita baperan, grow, jadilah wanita yang dewasa. Saya rasa di Indonesia juga kalau misalkan kalian menikah dengan orang Indonesia, pasti pasangan kalian akan lebih suka kalau misalkan wanita itu yang enggak sedikit-sedikit itu emosi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit iritasi di perasaannya, sedikit-sedikit ngambek, meraju. Aduh, itu kan kayak childish banget ya. Jadi buat aku yang namanya kalau jadi wanita baperan dan childish itu tantangan terbesar sih. Kalau misalkan kalian pengen punya pasangan bule, ini harus kalian ubah gitu. Biaya hidup yang mahal kalau mutusin tinggal di luar negeri. Seperti aku. Dari sejak kita menikah tahun 2018 itu kita akad nikahnya di bulan Januari 2017 sudah persiapan. Suamiku memang gak ada rencana untuk stay di Indonesia dalam waktu yang lama dan kebetulan alhamdulillah dia juga mampu gitu loh untuk ngebawa aku ke luar negeri. Kita yang kayak selalu bersama 24 jam because suami aku, my husband work online. Jadi dia bekerjanya online, dia punya pekerjaan yang bisa dilakukan di mana aja dan kebetulan aku juga bekerja dengan perusahaan dari negara Rusia. Aku bekerja dengan metode self-development. Aku spesialis di salah satu metode self-development di Rusia yang bernama GSR dan semenjak tahun 2020 itu aku juga udah actively work online. Jadi aku selama kurang lebih 4 tahun ini bekerja secara online dan kita sama-sama punya pendapatan online. Dan biaya hidup itu mahal banget kalau misalkan mau tinggal di luar negeri. Misalnya kalau misalkan kita punya uang, penghasilan nih satu orang 100 juta misalnya, tinggal di Indonesia, it's very like easy, a lot of money, kayak banyak uang gitu kan. Tapi kalau misalkan kita tinggal di luar negeri, uang segitu tuh kecil banget. Bukan sombong ya, tapi memang faktanya seperti itu gitu. Di sini kebutuhan visa, kita bayar visa untuk stay di luar negeri. Apalagi kalau misalkan kita orang Indonesia kemana-mana itu pasti harus visa gitu. Kalau misalkan stay lebih daripada 1 bulan atau 3 bulan, kita itu perlu yang namanya visa. Kemudian resident permit atau work permit yang kita buat. Kemudian untuk masalah yang lainnya juga di masalah biaya hidup ini di luar negeri, kalau misalnya kita sakit itu lebih mahal karena aku dengan suami kita nggak pakai asuransi dan aku nggak mau pakai asuransi karena lebih high quality service kalau misalnya kita bayar sendiri. Nggak tahu kenapa ya, yang namanya kesehatan itu di mana-mana ketika kita provide layanan kesehatan dan kita bayar dengan uang sendiri di muka, itu di negara manapun pelayanannya pasti nomor 1 dikasih ke kita gitu. Jadi biaya untuk kalau misalnya kita sakit itu mahal, dan kalau misalnya kita punya anak juga biayanya akan mahal juga karena kita akan nambah visa bukan hanya untuk diri kita aja tetapi untuk anak. Contohnya sekarang aku bawa anakku tinggal dengan suami, itu biaya visanya juga kita harus bayar. Biaya pesawat kita harus bayar. Kemudian kita bolak-balik
atau kita pindah dari negara satu ke negara yang lain, dan itu butuh biaya yang besar. Jadi kalau misalkan menikah dengan orang bule, pastikan kamu dengan pasangan udah punya plan, rencana mau tinggal di mana, dan biaya hidup yang kalian bisa afford itu seberapa. Karena kalau enggak, ini yang bakal jadi masalah nih. Kasihan dong kalau misalkan suami bule kalian suruh kerja. Aku enggak kayak gitu ya modelnya. Banyak wanita-wanita di Indonesia itu image-nya itu jelek kalau menikah dengan bule, karena orang-orang banyak berpikir menikah dengan bule karena bule itu banyak uang. Enggak semua kasusnya seperti itu. Banyak juga wanita yang menikah dengan bule, mereka itu mandiri. Temanku banyak yang menikah dengan bule Eropa, kemudian ada yang menikah dengan bule Australia, bule Jerman, itu mereka kerja di sana. Dan juga mereka punya usaha bisnis misalnya di Indonesia, atau mereka bisa kerja online. So it's not always the case. Cuman kalau misalkan kalian belum menikah nih sekarang dan kalian berharap kalau misalkan suami kalian yang harus bayar semuanya untuk kalian, jangan seperti itu ya. Karena itu yang bakal jadi masalah nanti di pernikahan. Jadi kalau misalkan kalian pengen langgeng pernikahannya, kalian harus tahu nih taraf hidup kalau misalkan menikah dengan bule itu lebih tinggi gitu dibandingkan dengan menikah dengan orang Indonesia. Kalau menikah dengan orang Indonesia kan ya kalau misalnya mau tinggal di Indonesia gampang ya, adaptasinya mudah. Tapi kalau menikah dengan orang bule, kita mau ajak nikah kemudian tinggal di Indonesia, nggak semua bule itu makanannya misalnya masuk di badannya, nggak semua bule itu ngerasa kayak betah gitu kalau misalkan di Indonesia. Beruntung kalau misalnya dapat bule yang diajak tinggal di Indonesia, I'm oke-oke aja gitu. Tapi kebanyakan ya pengennya nikah di negaranya, kemudian nikah di Indonesia tapi pindah di negaranya, tinggal di negaranya, atau misalnya tinggal di negara yang berbeda, tergantung dengan bulenya ini personalitinya seperti apa. Kalau suamiku itu dari awal kita kenal memang dia orangnya nggak suka misalkan suatu tempat itu gitu-gitu aja, terus hidup itu ya gitu-gitu aja, terus nggak. Dan kita punya resource atau sumber daya yang sama. Aku juga sama seperti itu. Aku nggak suka yang namanya stay in one place, kemudian akan mati dan hidup di situ gitu loh. Aku bukan tipe yang seperti itu. Dan ini yang sempat buat mamaku juga worry gitu kan. Dia khawatir kenapa hidupnya seperti ini gitu loh. Tapi this is my choice. Kayak aku suka yang hidup berpindah-pindah. It's always fresh. Kayak hidup tuh beda ketika kita kayak tahu, oh di negara ini orangnya seperti ini, kulturnya seperti ini. Di Singapura misalnya beda dengan Malaysia. Di Thailand beda dengan Hong Kong, dengan Cina. Kemudian di Turki beda dengan Dubai. Kemudian di Almaty, Kazakhstan, padahal itu bagian dari Rusia, tapi orangnya juga beda dari Rusia. And it's always tasty. Enak gitu kalau misalnya kita hidup seperti itu gitu. Itu dari sudut pandang aku. Jadi ini adalah 4 poin yang perlu kalian perhatikan kalau misalnya kalian menikah dengan bule. Aku cuma nemuin 4 poin ini aja sih yang aku mau bagiin hari ini. Tapi kalau misalnya kalian punya kayak ide atau apa gitu yang bisa aku bahas tentang tantangan selama menikah dengan bule atau apa yang harus dipersiapkan, atau kalian punya pertanyaan, kalian boleh tanya dan aku bakal bahas di video selanjutnya. So, ini adalah video dari aku tentang apa yang harus dipersiapkan kalau pengen menikah dengan pria bule. Bukan hanya cinta doang, sayang modalnya. Bukan hanya kayak kamu trust dia and then you just go. No, di realitinya itu seperti ini. You need to prepare, kamu harus mempersiapkan untuk komunikasi kamu, gimana untuk ada jaminan bahwa kamu bisa komunikasi dengan baik dengan pasangan. Kemudian yang kedua, untuk belajar gimana caranya beradaptasi terhadap kepercayaan dan kultur yang berbeda dengan keluarganya, dengan dia, dengan diri kamu sendiri, dengan keluarga kamu. Kemudian kalau si wanita, jangan baperan ya. Kalau pria itu jarang banget baperan dengan pasangan bulenya yang wanita. Tapi biasanya wanita yang menikah dengan bule itu sering banget baperan. Jangan baperan. Jadilah dewasa dan ini akan ngebantu kamu untuk survive. Kemudian selanjutnya biaya hidup yang mahal kalau mutusin tinggal di luar. Ini harus difikirkan benar-benar karena kalian akan memilih flat, apartemen, atau house di mana kalian akan tinggal. Kalau misalnya pasangan kalian udah punya mapan segalanya, it's okay, it's good. Tapi kalau misalkan masih dalam fase pertumbuhan dalam karirnya, you need to support him. Kamu harus mensupport dia, mendukung dia, and this is how you can last longer in your relationship. Jadi buat kalian yang pengen tanya lebih lanjut, silahkan tanya-tanya dengan saya. Sampai ketemu di video berikutnya.